Hendaknya kita masuk dalam sorotan dunia Islam di kesempatan pagi hari ini. Kita bersama dengan pemimpin redaksi dari Majalah Al-Wa'i, ada Bang Farid Watsdi. Sorotan dunia Islam. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Abang? Alhamdulillah sehat, khair. Kalau Al-Wa'i masih apa yang menjadi fokus Bang? Ya, kita masih membahas tentang ini ya, tentang terkait dengan sistem pemerintahan di dalam Islam itu seharusnya seperti apa, dan terkait juga masalah gagasan rekontekstualisasi itu. Apa sebenarnya yang melatar belakangi gagasan rekontekstualisasi, yang sebenarnya kalau kita melihat ini tidak jauh beda dengan apa yang pernah digagas oleh Munawir Sajali ya, dalam istilah reaktualisasi ajaran Islam yang pada waktu itu menyamakan antara hukum waris laki-laki dan perempuan ya. Jadi kita ingin melihat bahwa ini sebenarnya upaya bagian dari mengaburkan ya ajaran Islam atau mendistorsi ajaran Islam ya. Itu insya Allah kita bahas secara mendalam. Iya, Bang, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan hasil Komisi Fatwa MUI ini dalam Istimewa Ulama beberapa waktu lalu. Namun sebelumnya saya juga ingin minta tanggapan dari Bang Farid tentang penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88. Bang Farid mengikutinya mungkin ya, dari 3 ulama kita yang ditangkap oleh Densus 88, Bang. Iya, kita tentu berharap bahwa penangkapan ini bukan didasarkan kepada Islamofobia ya, jadi kebencian terhadap Islam ya, demikian juga tidak muncul dari kriminalisasi terhadap ajaran Islam, termasuk kriminalisasi terhadap ulama-ulama yang mungkin cara pandang politiknya berseberangan dengan rezimnya. Kita berharap seperti itu. Di samping itu kita juga berharap bahwa apa yang dilakukan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan ya, karena selama ini ya kaum muslimin, banyak kaum muslimin itu yang menganggap ya umat Islam ini memang jadi sasaran dari isu war on radicalism ya, perang melawan radikalisme ya. Karena itu kita tentu berharap ya apa yang terjadi ini benar-benar bisa memberikan bukti-bukti yang memang itu bisa dibuktikan secara hukum ya. Jadi bukan dugaan-dugaan, bukan rekayasa ya, yang selama ini mungkin sebagian besar kaum muslimin ya menganggap seperti itu ya. Jadi kita berharap seperti itu, saya kira. Iya, model penangkapan yang dilakukan selama ini oleh Densus terkait dengan kasus terorisme, Abang melihatnya bagaimana? Ya, seperti banyak yang dikritik oleh beberapa pihak ya. Seharusnya agenda perang melawan terorisme dan perang melawan radikalisme itu tidak merujuk kepada agenda Barat ya. Karena kalau agendanya itu adalah agenda Barat, jadi sangat jelas siapa yang dimaksud dengan teroris, siapa yang dimaksud dengan radikal itu. Jadi yang dimaksud dengan teroris itu adalah oleh dalam pandangan Barat kerap kali disebut sebagai kelompok-kelompok yang sebenarnya melakukan perlawanan untuk pembebasan negerinya ya dari penjajahan seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina ya, demikian juga yang dilakukan oleh umat Islam di Suriah ketika mereka ditindas atau dizolimi oleh penguasanya. Dalam konteks Barat itu dianggap sebagai teroris ya, termasuk apa yang disebut dengan radikal dalam konteks Barat ya. Radikal itu adalah kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan sistem sistem peradaban Barat ya, dan ingin memperjuangkan syariat Islam, termasuk khilafah, itu dianggap sebagai suatu tindakan, suatu radikalisme ya. Karena itu kalau kerangka pemerintah sekarang itu didasarkan pada war on terrorism atau war on radicalism ala Barat ya, itu pasti akan menyasar umat Islam ya. Ini yang tentu kita tidak inginkan, karena ini jelas akan memperkuat anggapan bahwa rezim sekarang ini ya adalah rezim yang mengidap apa yang disebut dengan
penyakit Islamofobia ya, sikap anti-Islam ya. Negeri ini saya kira sudah banyak sekali masalah-masalah ya yang seharusnya itu diselesaikan dan menjadi prioritas utama ya, seperti masalah korupsi, masalah tenaga kerja asing, demikian juga masalah banyaknya infrastruktur yang pembangunannya tidak berjalan dengan baik ya, termasuk harga-harga yang naik ya. Seharusnya pemerintah itu fokus ya kepada penanganan urusan-urusan masyarakat tersebut ya, tidak justru ikut-ikut terhadap agenda perang melawan radikalisme atau perang melawan terorisme yang diadopsi oleh Barat, yang ujung-ujungnya itu adalah memerangi Islam dan umat Islam ya. Saya kira itu catatannya. Iya. Nah, terkait dengan hasil dari Komisi Fatwa dalam Ijtima Ulama, ada 14 keputusan fatwanya. Abang merinci dari ke-17 fatwa itu apa yang harus disikapi, Bang? Ya, saya kira apa yang diputuskan oleh Komisi Fatwa kemarin itu hal yang penting ya, seperti makna jihad dan khilafah ya dalam konteks NKRI, kemudian kriteria penodaan agama, tinjauan terhadap pajak bea cukai, panduan terhadap pemilu, distribusi lahan untuk pemerataan dan kemaslahatan ya, termasuk hukum-hukum yang terkait dengan cryptocurrency ya, hukum pernikahan online, termasuk kemarin juga kalau kita lihat merespon rancangan undang-undang KUHP, rancangan undang-undang minuman beralkohol, termasuk juga kalau saya lihat ini membahas juga apa yang undang-undang baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya, Ristek nomor 30 2021 ya. Saya kira ini pembahasan-pembahasan yang cukup penting ya. Misalkan terkait dengan hukum cryptocurrency ya, itu jelas di situ disebutkan haram ya, karena mengandung unsur gharar, doror ya, dan qimar, dan tidak memenuhi syarat-syarat syar'i ya. Ada juga pembahasan jihad dan khilafah ya, intinya dalam rekomendasinya itu ya, khilafah dan jihad ini sesungguhnya merupakan ajaran Islam ya. Ini penting ya, karena selama ini kerap kali jihad dan khilafah itu dikriminalisasi ya. Dengan keputusan ini seharusnya tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ajaran jihad dan khilafah, meskipun tentunya bagaimana menerapkan jihad dan khilafah ini harus sesuai dengan hukum-hukum syara yang lainnya ya, di mana dalam rekomendasi itu juga disebutkan ya, tidak boleh melakukan stigma ya, agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif ya terhadap makna jihad dan khilafah ya. Ini catatan penting. Ada juga pinjaman online ya. Pinjaman online ini saya kira menarik juga, di situ disebutkan layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram ya. Berarti ini kan dengan jelas juga menunjuk kepada perbankan-perbankan yang ada sekarang ya. Itu kan sebenarnya haram juga karena mengandung riba kan gitu, bukan hanya yang online ya. Nah, itu menurut saya catatan penting, termasuk pedoman pemilu dan pilkada yang intinya harus dilaksanakan dengan jujur ya, adil, kemudian bebas dari suap ya. Ini yang tampaknya ini berat ya, karena demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dari money politik ya, politik uang. Ada juga pembatasan masa jabatan ya, maksimum 2 kali ya. Ini juga mungkin kurang membuat nyaman ya kelompok yang berkuasa begitu ya. Saya kira itu beberapa catatan-catatan penting terkait dengan hasil yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI kemarin ya. Iya. Nah, Bang, terkait dengan fatwa tentu tidak hanya dalam konteks Ijtima Ulama kemarin, fatwa-fatwa sebelumnya juga banyak dihasilkan oleh MUI. Bagaimana selama ini Abang melihat implementasi fatwa tersebut di umat muslim sendiri? Ya, itu yang juga jadi persoalan ya. Seperti kemarin kan muncul pernyataan seorang aktivis ya, yang mengatakan ya selama tidak dilarang pemerintah halal cryptocurrency. Ini kan pandangan yang sebenarnya seperti mengejek gitu ya, bahwa hasil-hasil keputusan fatwa MUI ini sebenarnya seolah-olah tidak ada artinya kalau itu tidak diadopsi atau dilegitimasi oleh negara. Ya, itu ada benarnya juga ya ketika mengatakan begitu ya.
Walaupun itu terkesan mengejek ya, karena persoalan fatwa ini kan dilihat ya, kalau itu terkait dengan kasus-kasus individu mungkin bisa dilaksanakan secara individu ya, atau terkait dengan kelompok masyarakat seperti terkait dengan pernikahan ya, yang pernikahan online itu kan dibahas ya, itu bisa dilakukan secara individu. Tapi ada juga yang itu memang membutuhkan legitimasi negara ya, seperti terkait dengan pemilu misalkan, atau pinjaman online itu kan butuh ketetapan negara ya, dan ketegasan negara ya, termasuk juga cryptocurrency ya, ini juga perlu ketegasan negara. Jadi semua ini kadang-kadang ya menjadi semacam mandul gitu ya, keputusan-keputusan ini ketika itu tidak diadopsi oleh negara ya. Nah, problemnya kan negara kita ini tidak berbasis syariah gitu kan. Jadi fatwa ini kemudian seolah-olah hanya sekedar anjuran, padahal kalau itu adalah fatwa-fatwa yang memang berdasarkan pada syariat Islam, hukumnya itu kan harus dilaksanakan ya. Ini menjadi problematika tersendiri bagi negeri ini ya. Disitulah pentingnya umat Islam itu memperjuangkan ya, agar negara kita ini basisnya itu syariat Islam, sehingga fatwa-fatwa ini tidak hanya berhenti pada sehelai kertas ya, tapi bisa dilaksanakan. Dan itu yang lebih penting ya. Seperti bicara oligarki ya, oligarki itu kalau tidak ada campur tangan negara untuk menyelesaikan oligarki ini kan tidak akan bisa gitu ya. Saya kira itu. Ya, nah tadi menarik Bang, tidak hanya selesai di selai kertas saja, masyarakat dalam hal mencermati fatwa-fatwa yang sudah ada menjalankan tidak Bang, kalau melihat dari kondisi atau kebutuhan sekarang ini? Ya, itu pertama juga tergantung kepada kepercayaan masyarakat ya. Karena ada juga masyarakat yang tidak sepenuhnya percaya ya kepada keputusan-keputusan, bahkan istimewa ulama sekalipun. Seharusnya kan cara pandangnya, selama itu memiliki dasar atau dalil yang kuat ya, baik itu dilaksanakan oleh negara atau tidak, ya seharusnya kan itu kita jadikan pegangan ya. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan seolah-olah semua hasil keputusan MUI itu salah gitu kan, tidak bisa begitu. Jadi kita harus lihat mana yang sesuai dengan syariat Islam, mana yang tidak. Meskipun tidak bisa juga kita mengatakan semua keputusan MUI itu pasti benar ya. Ini kan masalah kepercayaan ya. Kemudian yang kedua juga masalah keterikatan hukum syara ya. Masalahnya masyarakat atau orang-orang kaum muslimin mau terikat pada syariat Islam tidak, kan itu masalahnya. Jadi berapa banyak pun fatwa yang dikeluarkan, kalau tidak ada keterikatan pada syariat Islam kan, fatwa itu akhirnya dipilih-pilih ya. Jadi seperti Islam prasmanan istilahnya. Islam prasmanan itu kan mana makanan yang disuka diambil, mana yang nggak suka ditinggal. Kan gitu. Padahal Islam itu kan nggak boleh begitu kan. Islam itu apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Jadi kita nggak boleh milih-milih mana yang sesuai dengan selera kita, kepentingan kita. Nah, selama ini kan ada kecenderungan yang dihadirkan itu Islam, seolah-olah Islam itu seperti makanan prasmanan gitu ya. Kita akan ambil yang kita suka, kita nggak ambil yang kita tidak suka. Ya, padahal perintahnya kan sudah jelas ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang diberikan Rasul padamu ambil, apa yang dilarang tinggalkanlah kan gitu. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya kita harus melaksanakan seluruh syariat Islam itu, tidak kemudian mengambil-ngambil sesuai dengan selera kita. Yang paling berbahaya itu, yang paling membahayakan itu ketika fatwa-fatwa ini diambil untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan buruk dari penguasa. Ini lebih berbahaya lagi kan. Jadi dipilih mana yang sesuai dengan penguasa, mana yang tidak. Ya, sekarang kita buktikan saja ya, misalkan terkait dengan kritik, ini kan MUI sudah jelas ya meminta agar undang-undang yang peraturan kementerian itu ya yang dianggap melegitimasi zina ya, karena Kemendikbud-Ristek ya nomor 30 tahun 2021 ya. Karena di situ didasarkan kepada ada tidaknya persetujuan dari korban gitu kan. Nah, ini kan salah besar gitu. Sekarang kalau ada hubungan antara laki-laki dan perempuan ya yang bukan mahram atau zina. Kemudian kalau korbannya antara dua pelaku ini sama-sama setuju ya, apakah itu kemudian jadi halal? Itu kan jadi persoalan ya. Nah, masalahnya
kelihatan ya Kemendikbudristek ini tidak mau mendengar ini apa yang dikeluarkan oleh MUI, dan seharusnya kan didengar ya, bahwa kita itu sepakat ya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, ya kita setuju itu. Tapi bagaimana caranya, kan begitu caranya itu kan sebenarnya tinggal sederhana ya, jangan dikaitkan dengan korban setuju atau tidak. Nah, kan yang berbahaya itu kan di situ ya, setuju atau tidaknya perempuan untuk melakukan itu. Karena kalau ada setuju atau tidak setuju, ini sesuatu yang sebenarnya haram, itu kemudian jadi seolah legal kan gitu, perzinahan jadi legal gitu kan, karena setuju sama suka. Nah, jadi nanti mungkin saja nanti seperti banyak di di sosial media itu ya, menerima kos, tidak peduli laki-laki yang bukan nikah atau tidak, yang penting suka sama suka. Bahaya kalau begitu ya. Ya, saya kira seperti itu. Baik, Bang Farid, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Pemimpin redaktur Majalah Al-Wa'i Farid Watsdi.